Saya tunggu 10.000 besok. Di lapangan katanya mau mendatangkan orang 10.000. Mau nangkap Rocky, saya tunggu. Kalau kemarahan buruh 2 kali gitu. Tadinya marahnya 50 dengan pentersangkaan Rocky jadi 80 gitu loh. Saya lebih yakin bahwa Omnibus Law ini adalah pembayaran cash dari penguasa-penguasa sekarang ini kepada kaum oligarki yang membiayai politik mereka. Mendadak pro rakyat. Padahal sejarah hidupnya mengkhianati rakyat. 2018, Asian Development Bank dengan Bappenas bikin riset soal kemiskinan. Ternyata ada 22 juta orang Indonesia kelaparan kronis. Jadi orang di desa, di mana dia sebenarnya lapar, Pak. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia mati. Itu tragis. Sekali kita membiarkan hak kita dirampas, maka kita akan membiarkan hak-hak kita yang lain dengan mudah dirampas. People power artinya menjatuhkan Jokowi, tidak. People power ya, supaya kebijakannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten. Sebenarnya walaupun saya tidak memperkenalkan, pasti netizen, para pendengar Abraham Samad Speak Up pasti mengenalnya. Tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan sahabat saya ini. Assalamualaikum Bang Jumhur. Waalaikumsalam. Siap Bapak Abraham Samad. Jadi nama lengkapnya nih Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau ini seorang aktivis pergerakan ya, tapi sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Dan sebelumnya beliau ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jadi ini paling tepat nih kita bicara tentang Omnibus Cipta Kerja. Sehat Bang Jumhur? Alhamdulillah, semangat ini mendekati tanggal 10. Alhamdulillah. Oke juga. Bang, ini kan sebentar kita mau ngomongin nih. Iya. Agenda aksi tanggal 10 dan Siap. masalah ya masih kontroversial. Kita tahu bahwa semua orang menolak Omnibus Law. Iya. Termasuk posisi saya menganggap undang-undang ini sangat tidak berpihak, bukan saja tidak berpihak kepada buruh, tapi juga merugikan masyarakat secara luas. Betul. Oleh karena itu, kita harus menolaknya, kan? Sebelum kita membahas lebih jauh, Bung Jumhur, ada yang saya mau tanyakan nih. Kemarin ini kan acaranya Bang Jumhur nih, acaranya KSPSI ya, ketika mengundang sahabat kita nih, teman kita Rocky Gerung. Betul. Itu kan menjadi polemik. Betul. Dan kasihannya ujung-ujungnya sahabat kita ini dikriminalisasi, dilaporkan di polisi. Betul. Bisa nggak Bang Jumhur jelaskan sedikit apa sih yang dia sampaikan di situ yang mengenai nih frasa apa tuh? Ya. Bajingan tolol. Apa sih? Gimana sih dia menyampaikan? Ya, yang pertama, kita semua orang-orang yang cendekia lah begitu ya. Pastinya juga Bung Rocky, Bung Samad. Itu bisa menangkap getaran kemarahan dan kejengkelan kaum buruh. Oke. Dan di forum itu, ya, itu forum pimpinan-pimpinan buruh di pabrik-pabrik. Jadi bukan sekedar buruh, tapi pimpinannya. Jadi bukan buruh abal-abal. Bukan, pimpinannya. Jadi satu orang di situ bisa punya anggota 5.000, 3.000, dan kita dalam rangka konsolidasi untuk 10 Agustus. Ada sekitar 500 orang hadir di pimpinan-pimpinan buruh di pabrik. Anggotanya ratusan ribu kalau dengan anggota ya. Itu mereka didahului untuk berpidato dulu. Jadi kita ingin mendengarkan suara hati mereka tuh apa, dan luar biasa getir. Jadi kita tuh yang pimpinan nasional terakhir ngomongnya. Justru yang pertama biar mereka dulu bicara. Dan itu menyampaikan begitu getirnya, dan mohon maaf, itu adalah juga konsolidasi terakhir pada level, karena kita sebelumnya bikin juga konsolidasi di mana-mana. Jadi di Kerawang, di Bogor, di Bandung, di Banten, ini ada beberapa belas kali lah mungkin dengan pimpinan itu. Dalam rangka mengepung Jakarta, kira-kira begitu. Jadi tanggal 10 dalam semua, dan sekarang dimulai dengan resolusi di Majalengka, resolusi Maja, sampai akhirnya kita konsolidasi. Nah, Rocky dan kita semua menangkap kemarahan itu. Jadi memang saya juga mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rocky itu nggak pernah ada dendam pribadi, benci pribadi, enggak. Saya kenal dia pribadi. Dan dia selalu mengatakan yang tolol itu adalah kebijakannya. Jadi bukan personalnya. Bukan personalnya. Dan contoh Pak Jokowi.
Dia selalu bilang, Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, dia baik. Oke. Tapi sebagai presiden, ngaconya nggak karu-karuan. Saya pun punya pendapat yang sama. Oke. Bahwa banyak kebijakannya yang tidak scientific based policy. Oke. Jadi basis kebijakannya itu entah karena tekanan oligarki, karena tekanan bisik-bisik, atau karena apalah semua, sehingga, mohon maaf, IKN sebagai contoh ya. IKN itu tidak pernah dibicarakan. Belum pernah kita dengar IKN, tiba-tiba begitu dia terpilih, saya mau bikin IKN. Seperti kayak Kaget kita. Hah? Kaget. Kaget dong, dan itu bicara soal ribuan triliun kan kira-kira begitu. Dan begitu kompleks, jadi tidak scientific based, dan itulah yang kemudian Rocky sampai pada kesimpulan itu, dan kita semua sudah pada kesimpulan yang kebijakan-kebijakan yang seperti itu tuh kebijakan tolol gitu loh. Dan saya pastikan juga bahwa tidak hanya di level istana, tapi di level bawahannya itu di DPR juga banyak yang tolol ini, apa namanya, keputusan-keputusannya yang nggak masuk akal sehat gitu. Yang merugikan. Dan merugikan rakyat pasti. Saya bisa mereka nggak penting berdebat soalnya. Oke. Jadi rezim ini kan mementingkan debat gitu. Yang penting saya mau ini, kamu mau apa? Gitu aja udah. Lebih tepatnya saya disuruh bos saya, oligarki, bikin kebijakan ini, Omnibus Law. Kamu mau apa? Saya harus laksanakan. Jadi Anda mau deal gimana dengan orang mau membuka argumentasi seperti apa? Oke. Jadi itulah yang menyebabkan situasi itu muncul gitu. Dan saya sangat marah juga kalau ada upaya-upaya persekusi terhadap Kriminalisasi. Karena bagi kami kaum buruh, Rocky itu adalah salah satu orang yang betul-betul secara tulus menyuarakan keresahan, kemarahan kaum buruh itu tersalurkan lewat Rocky Gerung. Dia tidak ada kepentingan ya? Tidak ada kepentingan dia tuh nggak ada kepentingan apa-apa. Bos mau jadi apa sih? Dia tulus benar-benar. Tulus, dan kalau orang dia dipersekusi, kaum buruh marah. Ini sangat tidak kita inginkan gitu. Kalau kita lihat kemarin sudah ada berita tuh, rumahnya dilemparin, di demo dan lain-lain sebagainya. Ini gejala apa sih ini, Bang? Ya, saya rasa itu tidak pasti didesain. Oke. Nggak mungkin lah. Bukan spontan ya? Lah itu didesain saya tahu persis. Saya tunggu 10.000 besok di lapangan, katanya mau mendatangkan orang 10.000 mau nangkap Rocky. Saya tunggu. Jadi Bulu akan membela ya? Bulu akan membela karena Rocky berbicara bukan atas nama kepentingan pribadi, tapi menyuarakan kejengkelan, kemarahan daripada kaum buruh. Dan sekali lagi, tidak menghina Jokowi sebagai pribadi. Dia hina kebijakan-kebijakan, atau dia maki kebijakan-kebijakan itu. Dan dia sebutkan IKN apa, kita kira begitulah ya, Omnibus Law dan sebagainya. Dan dia sebut, nah, ini kebijakan yang... Jadi berarti bajingan tolol itu lebih diarahkan kepada kebijakan ya? Jelas, itu di dalam pidatonya begitu. Bukan presidennya ya? Ya, presiden. Jadi gini, ketika seseorang menjadi presiden atau menjadi menteri, itu melekat pada dirinya kewenangan melakukan kebijakan. Ya kan? Misalnya contoh, ini mohon maaf nih, SBY. Ya. SBY dimaki siapapun ketika dia sebagai presiden, dia rileks aja. Tapi ketika difitnah, dia katanya punya istri, punya anak, kalau nggak salah, dulu di Cirebon apa semua, itu fitnah pribadi kan? Ya, itu pribadi. Dia lapor, saya nggak seperti yang difitnah itu. Dan dia datang. Dia datang. Nggak suruh orang. Dan kemudian diproses, dibuktikan, akhirnya terbukti, artinya ya udah selesai kemudian. Karena dia sebagai pribadinya SBY, katanya sebelum itu kawin apa semua, kan fitnah kira-kira begitu. Nah, kalau dihajar kebijakannya lambat, tidak jelas apa, misalnya SBY santai aja tuh. Jadi bahkan ada kerbau. Gantungin. Karena orang tahu itu menghina SBY bukan sebagai pribadi, sebagai presiden. Dan presiden untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pasti punya pertimbangan. Pasti dong. Dan faktanya ya begitulah SBY. Kita tumbuh, kita jalan, demokratisasi terjadi. Nggak ada orang ditangkap gara-gara yang aneh-aneh itu kan kayak zaman sekarang. Iya, mana ada, Bos. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Rocky Gerung ini bagian dari hak warga negara menyampaikan pendapat ya? Iya. Ketika kita betul-betul mau mengadop sebagai negara demokrasi. Ya, jadi bahaya ketika kita mengadop demokrasi, ya kemudian kita mencampur adukan dengan kebudayaan-kebudayaan timur. Ini saya udah ngomong ini 34 tahun yang lalu, Bos. Saya di penjara zaman Orde Baru, perdebatannya ini. Karena saya demonstrasi, teriak-teriak soal Orde Baru, dianggap saya nggak sopan melawan budaya timur, sampai kita di penjara kan 3 tahun. Ini perdebatannya sama soal kayak begini.
Jadi kemudian jangan sampai dengan alasan kita budaya timur dan sebagainya, kemudian kita membiarkan kezoliman atau penindasan di hadapan kita. Itu juga nggak boleh. Kecuali Anda mau balik ke negara-negara zaman dulu, zaman feodalisme, kerajaan pun juga nggak begitu kok. Zaman dulu juga orang demonstrasi. Bahkan dulu ada 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu itu ada PP. PP itu kalau ada kebijakan keraton yang kurang indah gitu ya, kemudian rakyat protes, misalnya pajak tinggi atau dia duduk tuh di depan alun-alun, berjemur, raja menyaksikan ada apa. Mereka ini yang paduka, ada kebijakan yang ya sudahlah dirubah saja biar mereka pulang, kasihan mereka berjemur-jemur di situ, memprotes kebijakan. Itu pun zaman dulu masih terjadi, bos, zaman feodal kayak gitu. Masa hari gini Oke, Bang Jumur, berarti apa yang dikritik oleh sahabat kita Rocky Gerung itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Yang bisa dilihat ya bahwa ada masalah sehingga itu harus dikritik ya. Betul. Saya ingin tanya nih sama Bang Jumhur. Kalau Bang Jumhur sendiri lihat, kalau kita bicara dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, itu kan ada permasalahan krusial di situ ya. Seperti tadi saya katakan bahwa bukan saja merugikan buruh, tapi merugikan masyarakat secara luas. Apa yang menjadi catatan penting? Ya, ini contoh misalnya, coba tragis nggak hidup di negara kita ini ya. Ada pelaku perambah hutan nih. Pelaku perambah hutan itu orang per orang, mungkin nenek moyangnya udah ratusan tahun tinggal di sana. Dia hanya untuk mencari makan, dia tebang 1-2 pohon, itu ditangkap-tangkapin. Nah sekarang diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan, ada 3,3 juta hektar sawit yang ditanam, yang dijadikan kebun tanpa izin, tanpa legalitas. Kemudian dengan mudahnya Tuan Besar mengatakan, sekarang dengan undang-undang Omnibus Law ini, dibolehkan mereka itu diputihkan. Saya hitung, Pak. Saya hitung, itu 1 hektar bisa menghasilkan 4 juta rupiah, Pak, per bulan. Berarti per bulan, kalau dia 3,3 juta hektar, sekitar 13-14 triliun per bulan. Berarti setahun sekitar 150 triliun, Pak. 150 triliun per tahun. Kapitalisasi dari nilai 3,3 juta hektar, pendapatan dari... Dia udah berapa puluh tahun? Kalau dia 10 tahun udah 1.000 triliunan lebih, Pak. Dengan gampang dengan pasal itu bisa diputihkan. Ini kan legalisasi kejahatan, Pak. Nah, kalau Omnibus Law ditangkap, itu langsung ditangkapin orang-orang itu. Karena pasti dia udah mendaftarkan diri bahwa saya yang berbuat 3,7 itu berarti ada daftarnya dong. Nah, itu tangkap. Bukan Rocky Gerungnya. Bukan Rocky Gerung ditangkap, itu yang ditangkap. Ribuan triliun uang yang harusnya masuk ke negara, itu tidak jadi masuk. Kan ini menarik. Ya, salah satu itu ya. Kemudian banyak lagi masalah-masalah lain. Pak. Kemudian kalau kita lihat ya, kita coba flashback ke belakang, Bung Jumhur. Ini kan undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah judicial review. Dan MK sudah memutuskan bahwa inkonstitusional. Betul. Kan pemerintah diharapkan melakukan perubahan dan perbaikan. Kita menunggu perbaikan, tapi kan ujung-ujungnya dia nggak memperbaiki, dia justru menerbitkan Perpu. Betul. Dan setelah kita baca Perpunya lagi, itu persis sama lah. Persis sama, ya, tidak ada bedanya, sehingga menurut saya Perpu ini sama saja sangat merugikan buruh dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kalau kita lihat, ini kan berarti pemerintah itu telinganya nggak peka ya. Atau seperti tadi yang Bung Jumur katakan bahwanya pokoknya dia bilang, kamu mau apa? Kan gitu ya. Yang saya mau ini, titik. Kamu tinggal ikut kan. Karena saya diperintah bos saya, oligarki. Betul. Jadi produk Omnibus Law ini 100% Bung Jumur yakini ini adalah produk yang sebenarnya dimaui oleh oligarki. Ya. Betul. Disodorkan kepada pemerintah. Betul. Pasti dan pasti. Gitu. Itu 1000% lah, tidak ada diskusi yang meaningful participation dari masyarakat, itu nggak diabaikan semua. Dan ketika ditolak inkonstitusional 2 tahun, Pak, bukan setahun, Pak, 2 tahun, 2 tahun, nggak dibahas tuh, Pak. Iya, cuma terbit. Dia tiba-tiba Perpu aja. Nah, ini kan aneh menurut saya. Ya, apalagi kalau bukan ini dia, mengabdi kepada oligarki.
Inilah sebenarnya yang diistilahkan oleh Rocky Gerung bajingan tolol ya, kebijakan. Iya dong, kebijakan seperti itu bajingan tolol itu. Dan seharusnya itu kan tidak harus dipidana kan, dikriminalisasi. Coba aja, ada nggak orang menghina kebijakan dikriminalisasi, apa pasalnya? Tapi kalau niat untuk dipasalkan ya bisa saja. Oke. Nah ini kan kelakuan rezim. Oke. Tapi ya insaf lah. Insaf. Jangan main-main kayak begitu lagi. Ada batasnya. Ada batas. Kesabaran rakyat itu ada batasnya. Ya saya juga di penjara, urusan saya apa dulu Pak kemarin? Gara-gara nge-tweet juga. Jadi kalau Bang Jumur, saya nge-tweet soal Omnibus Law. Iya. Masih tahu kan Omnibus Law ini untuk primitive investor ya, dari RRC. Iya. Kalau yang beradab seperti di bawah ini kan, karena ada 35 investor. Betul. Bersurat kepada Presiden bahwa Pak, undang-undang ini meresahkan karena anti lingkungan, anti serikat human right, itu yang ngomong investor. Nah ini investor beradab, saya bilang, masuk saya Pak di Borgol. silahkan saja. Saya rasa terlalu beresiko lah. Kalau main-main kayak begitu lagi. Ini dikiranya kan orang nggak berkuasa seterusnya ya. Orang berkuasa ada batasnya kan. 2018 Bank Asian Development Bank dengan Bappenas bikin riset soal kemiskinan. Ternyata ada 22 juta orang Indonesia kelaparan kronis. Dan riset itu Pak, entah gimana bocor ke publik dan diberitakan di CNN, di mana-mana. Jadi orang di desa, di mana dia sebenarnya lapar Pak. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia kelaparan, mati. Itu tragis. Dan si buzzer-buzzer ini menyembunyikan itu semua, sehingga seolah-olah tidak pernah ada kegagalan dalam rezim ini. Itu 2018 Pak. 2016-2018 risetnya tuh. Asian Development Bank dan Bappenas. Yang riset mereka kok, bukan kita. Kalau Pak Abraham Samad punya lembaga yang riset, saya curiga dia ngejelekin pemerintah ini. ini mereka sendiri Bappenas sama Asian Development Bank. Silahkan di googling. 22 juta kelaparan kronis. Oke, itu yang hasil riset ya Bang ya. Kalau Abang sendiri melihat, jangan-jangan misalnya lebih parah daripada itu, ada kemungkinan nggak? Sangat mungkin Pak. Kan kita kan orang kita tuh kan ya banyak nerimo aja jujur. Ya, tugas serikat buruh ini menyadarkan agar orang jangan nerima begitu saja gitu loh. Dia harus tahu hak-haknya. Tahu hak-haknya, karena prinsip kita kan, kita aktivis nih ya. Sekali kita membiarkan hak kita dirampas, maka kita akan membiarkan hak-hak kita yang lain dengan mudah dirampas. Ini kita tularkan ke mereka. Ini tugas kita kan itu. Nah, ternyata buruh memang lebih cepat teredukasi karena di perkotaan berkumpul. Tapi yang di luar buruh Pak, kayak petani itu kasihan Pak. Kasihan mereka. Jadi ya perbaikan kebijakan itu bisa karena personnya yang mengambil kebijakan, ya person yang memimpin. Tanpa demo dia membuat kebijakan yang bagus. Tapi bisa juga karena desakan masyarakat, desakan dari kelompok yang lain sehingga perubahan kebijakan itu terjadi. Nah, saya rasa untuk kasus Indonesia sekarang ini, perubahan-perubahan harus dimulai dengan desakan-desakan itu. Karena kita nggak bisa mengandalkan orang ujuk-ujuk pro rakyat, atau bahkan, ya mohon maaf lah, banyak calon-calon presiden atau DPR atau pilkada-pilkada. Banyak orang yang mendadak pro rakyat. Padahal sejarah hidupnya mengkhianati rakyat, atau tidak peduli dengan rakyat, tapi tiba-tiba dengan media-media podcast ini, betul. Seolah-olah dia pro rakyat, TikTok pro rakyat, ini gila Pak. Jadi betul-betul kita dibohongi, tapi itu udah kita adopsi sebagai kesepakatan kita demokrasi. Nah, cuman bagaimana kebohongan-kebohongan itu bisa diminimalisir dan orang-orang aktivis yang seperti kita speak up. Nah, makanya bagus nih, Abraham speak up ya, bersuara. Oke Bang. Berarti kalau begitu, kalau kita lihat ya, lagi-lagi sudah tidak ada harapan sama sekali ya setelah terbitnya itu Perpu ya, bahwa ternyata pemerintah tidak bisa diingatkan. Karena tidak bisa diingatkan, mungkin salah satu cara yang ditempuh oleh sahabat kita Rocky Gerung dengan cara begitu kan, mengkritik secara tajam dan mungkin vulgar, agar ibaratnya kalau anak kecil kan kalau di gini-giniin kan nggak mau dengar tuh. Betul. Tapi masih dalam kerangka konstitusi. Ya, tidak ada pelanggaran. Tidak melanggar pasal-pasal. Ya, oke. Gitu loh. Dan itulah yang dilakukan Rocky Gerung. Apakah menurut Bang Jumhur, karena Bang Jumhur ini sudah nggak ada jalan nih, ya, nggak ada jalan lagi untuk kita melakukan negosiasi.
Karena jalan yang kita tempuh secara hukum, misalnya judicial review, ternyata kan nggak didengar juga, nggak mau ditaati, justru terbit Perpu. Apakah aksi yang tanggal 10 itu bagian dari upaya yang Bung Jumur maksudkan bahwa sudah tidak ada jalan? Jadi begini Pak, ini hukum besi sejarah. Oke. Bukan hanya Indonesia, tapi berbagai negara. Terutama negara yang kita sebutkan negara korporatokrasi, itu negara yang berkhidmat dan mengabdi kepada orang yang punya uang. Dari manapun uang itu, yaitu dalam misalnya oligarki dan orang-orang serakah. Negara ini berkhidmat pada mereka. Ya. Dan artinya segala keputusan tergantung perintah mereka. Ini namanya negara korporatokrasi. Rakyat itu tidak menjadi penting. Dan Indonesia hari ini adalah negara seperti itu. Undang-undang yang tidak masuk akal seperti Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, dan lain-lain. Terakhir kesehatan. Terakhir kesehatan ini yang luar biasa, liberalisasi luar biasa. Dan ini betul-betul berkhidmat kepada mereka, bukan kepada rakyat banyak. Di mana-mana mengingatkan negara atau penguasa seperti ini ada dengan kekuatan massa. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Jadi people power. Nah, people power itu people power. Tapi people power jangan salah artikan. 2.500 tahun yang lalu sudah ada people power. Artinya apa sih? Kekuatan rakyat kumpul, duduk, bicara atau berdiri protes terhadap senat zaman Yunani itu, Romawi. Kebijakan kamu ngaco, akhirnya dia rubah kebijakan. Itu people power. Jadi people power bukan berarti menjatuh-jatuhkan semata-mata menjatuh-jatuhkan penguasa atau presiden. Tidak. Dan jangan selalu diartikan people power itu anarkis. Betul. Jadi people power artinya menjatuhkan Jokowi. Tidak. People power ya supaya kebijakannya kita jatuhkan. Ya, kebijakannya dirubah people dan itu dengan people power, maka kita sebetulnya sedang menggalang kekuatan people power. Hai Pak Jokowi, tolong kebijakanmu tentang Omnibus Law itu segera dicabut. Nah, kami menderita dengan undang-undang itu. Itulah yang disebut dengan people power. Logisnya dia cabut itu. Kalau dia tidak cabut, itu akan ada dampak yang lain yang kita semua tidak pernah tahu ujungnya seperti apa. Kita serahkan aja pada yang Maha Kuasa. Tapi sejauh waras gitu ya, harusnya itu dicabut. Bang Jumur, kalau kita lihat ini kan sebenarnya ya, dari dulu ini nasib buruh, kalau menurut saya tidak ada bedanya. Betul. Mulai dari zaman Orde Lama sampai sekarang ya. Kalaupun ada undang-undang yang pernah sedikit menurut kita mungkin sepertinya, walaupun tidak seperti itu, lebih bagus. Tapi kan nasib keadaan buruh itu tidak pernah berubah ya. Betul. Dari tahun ke tahun. Apa sih sebenarnya problem krusialnya Bang Jumur? Oke, saya mau sebelum ke sana saya mau jelasin juga soal definisi buruh ya Pak. Oke. Ini kadang-kadang banyak orang yang udah kerja di kantor apa semuanya merasa bahwa undang-undang Omnibus Law itu tidak penting buat mereka. Bukan dia, ya. Ini Dia nggak ngerti. Untuk kerah biru lah. Iya, iya. Nah, ternyata setelah 2 tahun berjalan mereka baru menyadari Pak. Karena memang definisi buruh itu adalah mereka satu tingkat di bawah direksi dan komisaris. Itulah definisi buruh. Iya. Direksi dan komisaris mewakili pemilik modal. Betul. Begitu dia, kamu wakili saya kelola uang ini. Begitu dia merekrut orang, itu pegawai. Buruh. Itu udah buruh. Iya. Jadi Pak, ada orang yang gaji 100 juta, 150 juta, itu buruh. Iya. Pak, pertama sinis dong dia sama yang demo-demo buruh soal Omnibus Law. Begitu dia pensiun, baru dia stres Pak. Selisihnya bisa 2 miliar. Misalnya dia gaji 150 juta. Kalau dia pensiun dengan Omnibus Law, dia bisa terima katakanlah 5 miliar. Ternyata cuma 3 miliar. Hitungannya berantakan semua di rumah tangga tuh. Tadinya 5 miliar, saya mau ini. Loh, kata si yang ownernya, loh kan ini berlaku undang-undang Omnibus Law. Jadi sekarang udah pekerja-pekerja kerah putih yang tadinya agak sinis terhadap kerah biru, mereka mulai, wah ini brengsek, kena juga kita semua. Selisihnya kalau selisih 500 juta, 300 juta udah biasa itu Pak. Bermiliar-miliar selisihnya Pak. Karena pesangon misalnya, pesangon itu sekian kali gaji. Kalau gajinya besar kan makin banyak pesangonnya. Ya. Kalau tiba-tiba dipotong cuma 2/3-nya atau setengahnya, ya hancur lah, jeblok dia. Gitu. Bisa 1-2 miliar selisihnya itu. Nah itu satu ya, jadi ini penting untuk edukasi kepada masyarakat kita. Hei kalian yang gajinya di atas UMR besar, tapi kalian bukan direksi dan komisaris, kalian tetap buruh. Itu hanya by definition aja. Anda mau sebut pegawai, karyawan, pekerja, buruh itu sama aja, nggak ada bedanya. Pokoknya lu orang gajian gitu. Dan undang-undang berlaku untuk kalian.
Makanya bersolidaritaslah dengan aksi 10 Agustus. Kalian yang ada di gedung-gedung itu turun bersama mereka untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, anak istri kalian, gitu loh. Jadi itu satu. Yang kedua soal kenapa buruh nggak naik. Tadi saya katakan gini, bahkan saya ingat Pak, tahun 30 ketika Bung Karno berpidato, dia sebut dengan cukup getir, kira-kira gaji buruh itu 45 sen untuk laki-laki dan perempuan 35 sen per hari. Kala itu harga beras adalah 7 sen per kilogram. Jadi gaji buruh saat itu dengan rata getir disebutkan oleh Bung Karno bisa menghasilkan 6,3 kilogram beras gaji buruh. Pada waktu itu 92 tahun yang lalu ketika dia membacakan pidato pembelaan di Pengadilan Negeri Landrat Bandung. Sekarang Bapak, di Pulau Jawa ini rata-rata gaji UMP itu 2 juta. 2 juta rupiah. Nah, kalau dibagi 30 hari, itu kira-kira 60 ribu, sedikit lah, 63 ribu. 63 ribu per hari. Harga beras sekarang Pak, per kilogram ya, bukan liter ya, itu 13 ribu, 14 ribu Pak. Kalau 6 kilogram, berarti 6 kali 13 udah berapa tuh? Sekitar 80 ribu. 80 ribu itu identik dengan 92 tahun yang lalu. Ternyata sekarang cuma 60 ribu. Jadi sebetulnya memang betul, secara esensi mereka belum merdeka. Mereka sekedar bisa melangsungkan hidup aja. Jadi aksi yang dilakukan tanggal 10 Agustus sebenarnya maknanya sama dengan people power. Memang people power. People power. Tapi harus dimaknai bahwa people power itu bukan menjatuhkan Jokowi. Bukan menjatuhkan, tapi meminta agar kebijakannya yang menyengsarakan masyarakat dan buruh itu harus direvisi dan dicabut. Itu clear ya? Clear, itu clear. Memang seperti itu. Jadi kalau ada orang, Pak Jumhur, apakah 10 Agustus kita makzulkan Jokowi? Enggak. Bukan. Kalau Anda mau memakzulkan Jokowi, jangan ikut kelompok ini kelompok yang lain. Silahkan minta izin sendiri, bikin surat ke polisi sendiri. Nggak apa-apa juga, itu hak dia. Jokowi turun, Jokowi itu boleh juga. Tapi kebetulan kami, serikat buruh ini tidak pada posisi itu. Posisi kita adalah Omnibus Law. Dan kita berkeyakinan, mudah-mudahan dengan kekuatan massa yang terpimpin, terorganisir dengan baik, maka pemerintah akan mencabut itu. Presiden membuat Perpu mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Setelah itu kita duduk lagi dengan scientific based policy tadi. Dia duduk lagi, oke, gimana? Omnibus Law dicabut. Oke, gimana sih sebenarnya Pak? Komprominya di mana? Boleh. Ini kan nggak diabaikan. Kayak copet, Pak. Betul, waktu bikin undang-undang ini kayak copet. Ngumpet-ngumpet, Pak. Jadi saya ingat itu, rapat di satu hotel, didatengin sama buruh, kabur. Pindah lagi. Gila, Pak. Jadi ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita terbuka, saintifik aja. Jadi seolah-olah tidak menyerap aspirasi ya pada saat itu. Sama sekali tidak menyerap. Dan karenanya dinyatakan oleh inkonstitusional kan. Karena tidak terlihat itu ya, tidak ada partisipasi. Dan menurut saya sih gini Pak, niat Omnibus Law yang paling utama itu bukan sekedar untuk investasi Pak. Investasi itu sebelum ada Omnibus Law jalan juga kok. Tapi mungkin yang kesininya, terutama investasi dari Cina, saya garis bawahi Cina, ya, RRC, itu memang butuh investasi yang sedikit melonggarkan aturan lingkungan, aturan-aturan ini, aturan-aturan ketenagakerjaan, itu dibongkar sama investasi dari Cina. Jadi saya tidak salah menyebut investor Cina itu primitif. Untuk hal tertentu primitif, Pak. Karena dia mengabaikan hak yang paling dasar bagi manusia. Prinsip-prinsip HAM ya diabaikan. Omnibus Law itu diabdikan untuk salah satunya. Dan yang kedua, yang penting lagi, untuk pengusaha lokal yang ingin dilegalisasi kejahatannya. Kayak tadi sawit. Dia udah jelas nyolong. Dimaafkan. Udah ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, ya kan? Dengan 1-2 pasal bisa diputihkan. Itu kan legalisasi kejahatan. Kemudian yang terpenting lagi apa? Bisa bayar hutang secara cash kepada para oligarki yang barangkali pada waktu itu menyumbang secara uang untuk kekuasaan. Entah itu di level yang DPR, bahkan mungkin juga kampanye kepresidenan, apa semua. Kan butuh duit banyak tuh. Mereka nyumbang tuh. Kan enggak, bayar dong, kan lo udah berkuasa. Nah, bayarannya Omnibus Law ini. Cash, Pak. Contoh, Bapak perusahaan, ya kan, punya 50.000 pegawai. Kemudian kalau gaji naiknya sesuai yang normal, katakanlah naik 10%, 7%, besar kan? Iya. Nah,
Tiba-tiba sekarang dengan Omnibus Law naiknya cuma 1%. Berarti kan dia secure saving. Sekian banyak, dan itu bisa ratusan miliar kan Pak. Kalau jumlah pegawainya banyak. Nah itu ya udah, itu bayar utang ini. Jadi gue nggak usah tidak bayar dalam bentuk cash, tapi kamu tidak perlu membayarkan sebesar sebelum peraturan ini ada kan gitu. Pesangon yang bisa selisih miliaran, ada sekian juta pegawai apa semua kan se-Indonesia ini. Bayangin Pak, dia harus bayar sekian miliar gitu, tiba-tiba dengan Omnibus Law tinggal 2/3-nya atau tinggal setengahnya. Ya kan sampai dulu gue ngasih duit lo 50 miliar, sekarang gue udah harus dibayar. Cara bayarnya ini, harusnya 50 miliar nih untuk bayar gaji pesangon, sekarang nggak perlu lagi. Dan ini berulang sampai tahun depan, jadi keterusan kan akhirnya. Saya lebih yakin bahwa Omnibus Law ini adalah pembayaran cash dari penguasa-penguasa sekarang ini kepada kaum oligarki yang membiayai politik mereka. Clear di situ ya? Saya clear. Dan menservis perusahaan-perusahaan investor dari China, dari RRC. Yang lingkungan boleh seenaknya, ini seenaknya. Bahkan kalau Bapak lihat lagi, di Cina itu dipilih, kalau kamu mau menyesuaikan dengan peraturan lingkungan di Cina, maka kamu harus mengganti teknologi kamu. Ke perusahaan-perusahaan ini di sana nih, dia di Cina-nya. Kalau kamu tidak bisa, kamu silakan pergi ke luar negeri. Dengan teknologi yang kamu punya, yang masih primitif itu, silakan cari tempat untuk. Dan tahu nggak, sistem seperti ini itu diamini oleh Franky Sibarani, Ketua BKPM. Jadi dia bikin statement 2016 kalau nggak salah. Salah satunya perusahaan Cina datang ke Indonesia gara-gara itu. Di sana dia nggak boleh karena lingkungan udah luar biasa rusaknya kan. Akhirnya terpaksa kamu harus pergi dari Cina atau kamu perbaiki. Nah kalau dia nggak mau perbaiki, dia pindahkan ke luar negeri. Kan seperti kan kita tahu shelter apa nikel atau apa smelter itu banyak mesin-mesin bekas itu. Mesin-mesin dari Cina yang mungkin udah nggak comply dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi memang ini kita pemerintahan ini adalah yang sangat condong kepada Peking, Beijing. Bukan berarti saya pro Washington, tidak. Tapi terlalu itu nggak bagus. Bang, ini kan kalau kita lihat ya, misalnya saja nih, kita berandai-andai, tiba-tiba misalnya pihak keamanan ini mentersangkakan si Rocky Gerung. Ini kan ada pesan yang ingin dia kirim mungkin ya kepada buruh, bahwa ini nih aku tersangkakan si Rocky Gerung dalam acara buruh itu. Apa buruh masih turun? Buruh justru bisa lebih bergelombang. Bergelombang ya. Kalau kemarahan buruh 2 kali gitu. 2 kali ya. Tadi marahnya 50 dengan pentersangkaan Rocky jadi 80 gitu loh. Karena seperti saya katakan tadi, Rocky Gerung dengan segala gayanya itu dia orang yang paling jujur lah. Dia jujur, dia bicara apa adanya, dia nggak personal, dia sangat kebijakan. Menurut saya sih Pak Jokowi sendiri udah ngerti itu, saya rasa ya, bahwa ternyata dia juga nggak perlu melaporkan orang yang dihajar sebagai presiden juga bisa beri ini ternyata keputusan bersama bukan saya sendiri juga kan gitu kan. Nah jadi kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, ya buat apa polisi kemudian cari-cari pasal untuk mentersangkakan dia? Itu malah nanti akan dicatat dalam sejarah siapa yang berinisiatif mentersangkakan Rocky itu. Sejarah akan menukil satu persatu siapa personal yang secara punya intention memenjarakan Rocky. Akan kebaca. Tapi kan kalau kita lihat ya, dengan menyerang kediamannya, mendemo, ini kan teror yang dilakukan sebenarnya. Teror, ya, dan itu. Saya khawatir teror-teror begini akan terus dilakukan. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya orang akan takut. Kira-kira begitu Pak, melakukan kritik yang tajam. Ya, tapi harus diingat Pak, teror akan berbalas teror. Oke. Ini nggak boleh. Jadi jangan dikira teror balasan tidak lebih ekstrim daripada teror yang sekedar lakukan. Kalau lo membiarkan teror, berarti teror dibolehin dong. Bisa begitu loh. Nah, ini bahaya. Jadi tolong please, penguasa, pasti Anda tahu orang-orang yang melakukan teror itu, linknya pasti ketahuan. Tangkap atau nasihatilah. Jangan melakukan itu, karena teror akan berbalas teror. Iya, karena kan begini Bang, saya habis baca berita, ini prihatin saya, bahwa katanya kasus Rocky Gerung itu tidak perlu masuk delik aduan. Jadi tanpa dilaporkan langsung oleh orang yang merasa korban, itu sudah bisa disidik. Ini kan sudah berbahaya menurut saya. Jangan-jangan nanti aparat ya, kita takutnya oknum aparat
menggunakan hal-hal ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Nah, itu yang kita khawatir kan? Betul. Jadi memang ada klik-klik di dalam itu, nah itu yang berbahaya. Dia berkontestasi di dalam, kemudian menjadikan Rocky tersangka apa semua dalam rangka kontestasi itu. Itu kan ngawur itu. Janganlah berspekulasi seperti itu, terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Nanti saya bisa pastikan kaum buruh akan marah, Pak, dengan cara-cara, bukan menteror, mengancam, tidak. Tapi kalau yang bersangkutan sudah selesai, kenapa sih diada-adain gitu? Kalau udah diadain pasal tuh ada, Pak. Oh, saya juga diada-adain itu ada. Iya, benar. Barang siapa, pokoknya menyampaikan berita tidak lengkap atau berlebihan dan membuat onar bisa dipenjara. Itu sederhana. Jadi Bang Jumur ini adalah salah satu orang yang korban kriminalisasi. Sama kita Bang juga ya. Pastilah. Oleh karena itu kan kita khawatir, karena kita sudah pernah jadi korban kriminalisasi, Bang Jumur juga, kita khawatir di teman kita juga dilakukan begitu agar supaya gerakan kritis terhadap jalannya kebijakan itu dihentikan. Itu kan sebenarnya tujuannya begitu. Jadi gini Pak, yang menarik lagi dari Rocky bukan hanya dapat simpati dari buruh. Rocky itu adalah idolanya para mahasiswa, Pak. Jadi boleh jadi lebih dulu gerakan mahasiswa yang tampil di depan ketimbang gerakan buruh. Kalau ada sengaja mengkriminalisasi Rocky itu. Karena yang dekat dengan mahasiswa dialog, kan dia diundang tuh yang hadir ribuan, Pak, di berbagai kampus-kampus itu. Bisa menambah kekacauan untuk apa? Kecuali memang ada permainan untuk membuat kekacauan. Nah, ini harus hati-hati. Itu hati-hati. Jadi di internal penguasa juga harus diselidiki. Orang-orang yang mau bermain api dengan cara seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Oke, Bang Jumur, ini kita sudah di ujung nih. Siap. Masih ada yang ingin disampaikannya Bang Jumur berkaitan dengan ketidakpekaan pemerintah ya terhadap Omnibus Law ini. Harusnya kan dia peka bahwa ini produknya ini adalah produk yang menyengsarakan orang. Ini apa kira-kira yang Bang Jumur ingin sampaikan? Ya, saya berharap bahwa aksi besar tanggal 10 Agustus yang damai dan bermartabat itu bisa direspon secara damai dan bermartabat juga. Karena kita ingin damai, tapi juga tidak ingin ada peminggiran atau pemiskinan atau penindasan. Kita ingin damai yang adil. Bukan damai yang menindas. Maka responlah gerakan buruh dengan cara bermartabat juga. Dan setelah itu mari kita diskusikan lagi. Apa-apa yang harus kita putuskan, rumuskan secara terbuka, secara fair, dan scientific based. Kalau tidak bisa itu ya memang ya sudah terbuktilah bahwa itu seperti itu. Bang, kita berandai-andai. Kalau saya misalnya tidak ada respon positif dari pemerintah, dia mengabaikan. Ya, saya gini, hampir semua yang kita datangi, buruh-buruh yang berkonsolidasi, mereka akan menginap. Tapi saya belum putuskan untuk iya atau tidak. Tapi desakan itu begitu kuat. Kita nginap, Pak Ketua, Pak Ketum. Wah gitu loh. Pokoknya. Yang penting kita nggak rusuh. Kita nginap aja. Damai ya? Damai. Dan memang tidak ada pasalnya menginap itu. Oleh karena itu ada larangan, bukan larangan, hanya sampai jam 6. Tapi kalau lebih dari jam 6 nggak ada pasalnya lagi. Ada pasal. Tidak ada larangan. Dilarang. Bukan gimana Pak? Cuma disebut demo sampai jam 6 sore. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Misalnya kalau berlebih kamu dikena pidana nggak ada gitu. Jadi ya saya tidak diatur. Kami terus terang para pimpinan belum putuskan apakah desakan dari teman-teman di bawah, karena mereka merasakan langsung, Pak. Mereka tuh langsung. Misal contoh gini, Pak ya. Dia perjanjian kerja dengan perusahaan. Tadinya nilainya X. Dengan Omnibus Law jadi X minus. Kan udah kecil diminusin lagi gitu, Pak. Jadi mereka merasakan. Jadi mereka ini berjuang betul-betul. Kayak diperas dia punya tenaga ya. Iya, Pak. Iya. Jadi mereka rasakan. Jadi marah mereka itu. Pokoknya Pak Ketua kita harus nginap. Gitu. Jangan dibubarkan. Nah gitu-gitulah. Nah kita belum putuskan. Kita akan lihat dinamika di lapangan nanti. Dan apabila itu harus terjadi, ya saya ini bukan tentara kan yang membayar mereka untuk pergi pulang. Jangan-jangan kalau udah gitu saya suruh bubar, saya yang disambitin sama mereka. Oh ini pengkhianat. Saya dituduh pengkhianat nanti kan kacau. Ya kan? Jadi kan saya harus mendengarkan benar-benar suara mereka. Saya memperjuangkan mereka. Tiba-tiba kita bubar. Oh saya dituduh pengkhianat. Ini Pak Jumhur, Pak Ketua pasti berkhianat ini. Sama zaman mahasiswa tuh Bang. Kalau kita udah ditangkap zaman dulu saya pernah, terus kita keluar duluan, kita dianggap pengkhianat. Bilang ini sudah deal nih. Nggak bisa gitu. Jadi kira-kira itu. Dan mudah-mudahan semuanya damai dan ada jalan keluar lah kira-kira. Jadi ini kan yang masalah selain Omnibus Law
Cipta Kerja kan undang-undang kesehatan juga yang paling parah. Ya. Betul. Tanggal 10, Bang Jumur juga menghimbau teman-teman dari unsur nakes, tenaga kesehatan, dokter. Betul. Karena itu juga kita minta cabut. Ya. Dan kalau bisa nakes, ke perawat, bidan, apa semua yang protes terhadap undang-undang Omnibus Law ini, kesehatan, demo lah bareng-bareng. Pakai nama kita aja udahlah. Kalian nggak berani pakai nama itu nggak apa-apa. Misalnya, wah saya takut dituduh, udah kerahkan aja teman-temannya bersama-sama dengan kita, sama-sama pekerja juga kok gitu. Misalnya nggak enak takutnya nanti dia disangka, nah biasalah itu kan kita ngerti lah. Tapi kita ingin juga bersama mereka gitu loh intinya gitu. Oke, sudah nggak ada lagi ingin disampaikan Bang? Nah yang terakhir saya menyampaikan kenapa buruh perlu meningkatkan perjuangan ini untuk kesejahteraan gini Pak. Ada yang disebut dengan labor revenue, yang kemudian ada capital revenue. Oke. Jadi dalam negara yang semakin beradab, labor revenue itu besar. Jadi segini Pak, kalau saya punya uang, ada 1.000 karyawan, saya punya uang. Bersekutu menjadi hasilan produksi dijual. Nah hasil revenue-nya itu, kalau di negara maju Pak, itu kira-kira 50% bahkan lebih dari 50%, 60% itu untuk buruh. 40% untuk pemilik modal. Namanya labor. Kalau di kita masih terbalik. Indonesia masih yang paling rendah di ASEAN, Pak. Jadi di kita ini kalau ada persekutuan gitu, kepada buruh itu kembalinya cuma 39%. Yang 60% lebih kembali kepada pemilik modal. Nah padahal kalau bisa digeser saja misalnya 55-45, buruh mungkin sudah sejahtera. Nah menurut saya, kenapa ini tidak mau menggeser banyak alasan-alasan korupsi? Korupsi itu juga penyebab salah satunya. Ya, pengusaha juga kita ngerti. Kita pengen bagus Pak, tapi saya dipaksa begini, bunga bank kayak rentenir. Ya kan logistik masih berantakan. Dan negara harus berpikir seperti itu harusnya. Tambah lagi ya memang serakah. Berlindung di balik, padahal dia serakah juga. Nah kalau ini bisa dikurangi, maka ini bisa bergeser, buruh lebih sejahtera. Itu jawabannya Pak. Jadi yang kita lawan adalah keserakahan, kemudian korupsi, itulah sejatinya lawan kita untuk supaya buruh bisa menikmati hasil yang lebih. Gitu. Oke, Bang Jumur, saya ingin simpulkan sedikit bahwa sebenarnya Omnibus Cipta Kerja ini bukan saja merugikan kaum buruh, tapi merugikan kita semua, rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap bahwa masyarakat jangan skeptis, apatis. Mendukung. Kalau perlu buruh-buruh yang udah kehausan kasih minum. Anda punya roti, 1 bungkus roti berikan ke mereka, mereka berjuang. Dan kalau buruh penghasilannya cukup, UMKM itu akan tumbuh subur Pak. Tukang bakso, tukang pecel, tukang apa, warung-warung itu akan hidup. Bahkan industri lokal yang menjual produknya di lokal akan tumbuh. Kenapa? Karena daya beli meningkat. Efek dominonya. Iya dong Pak. Dia nggak mungkin buruh ini belanja di Singapura. Nggak mungkin nyimpen uang di Singapura, duit segitu-gitunya. Yang ke Singapura oligarki. Oligarki, dan duitnya pun dari sana. Dia akan belanja sesuatu yang diproduksi oleh kita juga gitu. Jadi sebetulnya bantulah mereka dan insya Allah, kita nih karena demonstrasi betul-betul demonstrasi dari kita untuk kita nggak pakai uang, betul-betul uangnya mereka sendiri, uang iuran mereka dipakai gitu loh, untuk bensin, untuk apa gitu. Jangan salah duga kalau ada gerakan buruh ya memang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi jangan salah duga, people power di sini yang dilakukan di tanggal 10 Agustus adalah people power yang damai, tidak perlu direspon dengan cara-cara yang represif oleh aparat penegak hukum. Dan saya berharap juga kita ada kolaborasi dengan aparat keamanan. Ya, harusnya dia menjaga ya. Menjaga bersama-sama saling menginfokan. Kalau ada yang mau mengganggu, tolong dipisahkan. Nah, karena kita perlu itu gitu. Kan ada orang nyusup apa bisa aja. Provokator atau apa. Tolong bantu kami gitu. Dan kita harus berkomunikasi. Itu undangan simpatik kita kepada mereka dan mudah-mudahan mereka sejauh ini baik. Saya sudah diskusi juga dengan para petinggi lah di kepolisian dan mereka membuka peluang untuk kolaborasi keamanan itu. Dan jangan dijegal-jegal. Orang yang mau masuk itu itu yang aku mau tanya Bang. Ini kan ratusan ribu nih motor. Ini aku mau tanya. Masuk kayak laron gitu kan. Karena saya mendapat info katanya sudah mulai ada upaya-upaya seperti itu. Ya itu saya rasa nggak baik. Jadi ini bukan bus, ini motor mereka. Gitu. Jadi susah juga ditahan gitu kan. Buat apa gitu? Mereka cuma kumpul di Jalan Tamrin Sudirman kok gitu. Nggak apa-apa, lapasnya harus ditahan-tahan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Jumur sudah memberikan informasi dan edukasi yang mencerahkan ya bagi masyarakat kita agar supaya masyarakat tahu bahwa Omnibus Law Cipta Kerja bukan cuma merugikan kaum buruh,
tapi merugikan kita semua. Betul. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.